Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Dalam video kali ini saya akan membahas beberapa speaker ya teman-teman. Itu dari mulai speaker subwoofer sampai dengan tweeter ya. Nah, kenapa saya buat video kali ini? Karena kemarin ada yang request ya tentunya di kolom komentar. Nah, untuk requestnya seperti ini ya teman-teman. Siapkan beberapa speaker dengan beberapa model daun speaker. Kenalkan tuh, banyak yang belum tahu. Nah, jadi untuk di video kali ini saya akan coba buatkan saja teman-teman untuk videonya. Barangkali di antara kalian juga masih ada yang belum tahu ya, terutama bagi yang masih pemula ya. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa speaker ya teman-teman, yaitu 5 speaker yang berbeda ya, dari mulai subwoofer, woofer, terus kemudian mid range, full range, dan juga tweeter ya. Nah, mungkin bagi yang masih pemula bingung ya mau menentukan mana yang lebih cocok dipakai ya. Tentunya dari kelima speaker ini itu berbeda ya teman-teman, berbeda karakter dan juga berbeda respon frekuensinya. Nah, untuk di video kali ini saya akan menjelaskan dari ciri fisiknya ya teman-teman, kemudian juga dari respon frekuensinya ya. Nah, untuk yang pertama kita akan coba bahas dari mulai yang dari subwoofer terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ada speaker subwoofer. Sebagai contoh saya menggunakan speaker Legacy ya. Ini ukuran 8 in. Untuk speaker ini adalah speaker subwoofer ya teman-teman. Untuk speaker ini juga biasa digunakan di audio mobil ya. Tapi kalau kita mau gunakan untuk rumahan, ini juga masuk ya teman-teman. Nah, jadi untuk speaker subwoofer adalah speaker yang bisa menghasilkan frekuensi rendah ya teman-teman, atau speaker yang dibuat khusus untuk handle nada rendah atau bass rendah ya. Nah, untuk ciri fisiknya sendiri untuk speaker subwoofer yaitu kita bisa lihat di sini dari bagian depan ya teman-teman, terutama dari daunnya yaitu lebih tebal. Untuk speaker subwoofer biasanya dibekali dengan daun yang paling tebal ya di antara speaker jenis lain. Terus kemudian untuk pinggirannya juga biasanya memiliki pinggiran dari karet ya teman-teman. Dan untuk pinggiran konus juga lebih besar ya teman-teman. Terus kemudian kita lihat dari bagian belakang sini, untuk speaker subwoofer juga biasanya dibekali dengan magnet yang lebih besar ya teman-teman, kalau kita bandingkan dengan speaker jenis lain. Dan juga coil yang tentunya memiliki diameter yang lebih besar. Untuk respon frekuensinya sendiri, untuk speaker subwoofer itu rentan kerjanya dari mulai frekuensi 80 Hz ke bawah ya teman-teman pada umumnya. Lanjut ke speaker woofer ya. Di sini ada speaker woofer ya teman-teman. Sebagai contoh saya menggunakan speaker dari ACR ya, yaitu ACR 818W. Untuk speaker woofer kalau kita lihat dari depan seperti ini ya teman-teman, hampir sama dengan speaker subwoofer. Namun untuk daunnya, untuk speaker woofer biasanya dibekali daun yang lebih tipis ya. Terus kemudian untuk pinggirannya seperti ini ya teman-teman, hampir sama ya dengan speaker subwoofer tadi. Hanya saja untuk konusnya ini lebih kecil. Terus kemudian kita lihat dari bagian belakang seperti ini ya teman-teman. Untuk magnetnya juga lumayan besar ya untuk speaker woofer. Kalau kita bandingkan dengan subwoofer tentunya lebih besar yang subwoofer ya. Untuk coilnya juga ini lebih kecil. Pada umumnya kalau untuk speaker woofer lebih kecil ya teman-teman. Tergantung spek juga, tergantung pabrikan. Nah, kalau untuk rentan kerja frekuensi woofer itu 120 Hz ke bawah ya teman-teman. Jadi untuk speaker woofer ini kita bisa gunakan untuk subwoofer ya. Asalkan kita menambahkan low pass filter atau crossover untuk subwoofer. Lanjut ke speaker yang selanjutnya yaitu mid range ya. Nah, untuk speaker mid range sendiri adalah speaker yang bisa menghasilkan karakter middle yang lebih menonjol ya teman-teman. Sebagai contoh di sini saya menggunakan speaker CIC. Ini karakternya mid range. Kalau kita lihat dari bagian depan seperti ini ya, untuk konusnya sudah berbeda ya teman-teman. Itu sudah dibekali dengan 2 gelombang seperti ini, tapi kecil. Untuk daunnya sendiri, ya lumayan tebal ya teman-teman. Untuk speaker CIC ini dibekali dengan magnet yang besar. Kalau untuk speaker mid-range memang pada umumnya untuk sekarang ini sudah dibekali dengan magnet yang besar-besar ya teman-teman. Jadi untuk karakter dari speaker ini yaitu mid-high ya, lebih menonjol ke mid. Jadi kalau kalian sedang cari speaker middle, untuk middlean kalian bisa pilih speaker jenis mid range ya teman-teman. Lanjut ke speaker yang selanjutnya yaitu full range ya.
Untuk full rank ini agak mirip dengan mid rank, hanya saja untuk full rank ini bisa menghasilkan bass yang lebih tebal ya teman-teman. Sesuai namanya, full rank bisa menghasilkan di setiap frekuensi dari mulai low, mid, dan juga high. Ciri-cirinya seperti ini ya, untuk kita lihat dari bagian depan. Untuk daun pinggirannya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan contoh dari speaker ACR KSV ya. Jadi kalau kalian cari speaker untuk main satu way, rakit audio sederhana, kalian bisa gunakan speaker full rank ya teman-teman, karena satu speaker itu sudah menghasilkan semua rank frekuensi. Jadi bisa dibilang lebih irit biaya ya. Terus untuk speaker yang terakhir yaitu ada speaker tweeter ya. Ciri fisiknya seperti ini ya. Untuk tweeter yang biasa digunakan untuk rumahan, kalau untuk tweeter outdoor itu beda lagi ya teman-teman. Biasanya berupa driver dan dibekali dengan horn untuk di depannya. Di sini saya menjelaskan untuk yang rumahan ya. Tweeter untuk rumahan. Ya seperti ini ciri fisiknya ya. Jadi tidak ada daun speakernya, hanya voice coil dan juga magnet. Ada juga tweeter yang tidak dibekali dengan magnet ya teman-teman. Kebetulan ini saya menggunakan contoh tweeter yang dibekali dengan magnet. Nah jadi untuk kelima speaker ini itu memiliki karakter yang berbeda ya teman-teman. Kalau untuk subwoofer itu memiliki karakter low sub ya. Jadi untuk nada rendahnya itu lebih respon ya untuk speaker ini, untuk speaker subwoofer. Kalau untuk woofer itu karakternya low mid. Jadi untuk nada low itu lebih respon tentunya ya teman-teman. Woofer ini masih bisa kita gunakan untuk subwooferan. Terus untuk speaker mid range itu memiliki karakter mid high, tapi lebih cocok kita gunakan untuk midland. Kemudian untuk full rank ini lebih cocok untuk midland juga ya teman-teman. Walaupun speaker ini bisa menghasilkan low, mid, dan high, tapi untuk speaker ini lebih cocok untuk midland ya teman-teman. Terus kemudian untuk tweeter ini karakternya high atau treble, lebih nonjol ke treble-nya ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin bagi kalian yang masih pemula ya, yang masih belum tahu karakter speaker, setelah nonton video ini bisa lebih tahu ya. Mudah-mudahan untuk penjelasan saya juga mudah dimengerti ya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.